Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pika Soida dengan NIM 2484130204. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis konflik yang ada dalam film dokumenter Pesta Babi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis sosial kritis. Film ini mengangkat persoalan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam di Papua Selatan yang berdampak pada kehidupan masyarakat adat di sana. Pertama-tama, latar belakang konflik, yakni kronologinya. Konflik bermula ketika pemerintah dan perusahaan melakukan pengembangan proyek perkebunan serta program ketahanan pangan dalam skala besar di wilayah Papua Selatan. Pelaksanaan proyek tersebut memerlukan lahan yang sebagian berada di kawasan hutan adat dan wilayah yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat adat di sana. Seiring berjalannya waktu, muncul penolakan dari sebagian masyarakat karena mereka merasa hak atas tanah adat dan ruang lingkup mereka terancam. Lalu di sini juga ada isu utama, yaitu perebutan kepentingan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, terdapat isu lingkungan berupa pembukaan hutan dalam skala besar yang dikhawatirkan dapat merusak ekosistem di sana dan mengurangi sumber penghidupan masyarakat setempat. Sumber masalah atau konfliknya yaitu berasal dari perbedaan pandangan mengenai pemanfaatan tanah. Pemerintah dan perusahaan melihat tanah sebagai sumber pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sedangkan masyarakat adat memandang tanah sebagai bagian dari identitas, budaya, dan kehidupan mereka yang tidak dapat dipisahkan. Lalu di sini juga ada aktor atau pihak yang terlibat. Aktor yang terlibat dalam konflik ini meliputi pemerintah, perusahaan yang menjalankan proyek, serta masyarakat adat Papua dan organisasi masyarakat sipil dan aktivis lingkungan. Status dan posisi mereka yaitu pemerintah berada pada posisi yang membuat kebijakan dan pelaksana program pembangunan. Perusahaan berperan sebagai pihak yang mengelola dan menjalankan proyek. Sementara itu, masyarakat adat merupakan kelompok yang secara langsung terdampak oleh kebijakan dan aktivitas pembangunan tersebut. Power relation-nya dalam hubungan kekuasaan, pemerintah dan perusahaan memiliki akses yang lebih besar terhadap modal, regulasi, dan pengambilan keputusan. Dan sebaliknya, masyarakat adat memiliki posisi yang lebih lemah karena keterbatasan akses terhadap kekuasaan formal. Meskipun mereka memiliki hak adat atas wilayah tersebut, tapi masyarakat adat ini tergolong lemah di antara hubungan kekuasaan pemerintah dan perusahaan. Selanjutnya ada kepentingan, yaitu pemerintah memandang proyek pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan nasional. Perusahaan melihat proyek tersebut sebagai peluang investasi dan pengembangan ekonomi. Dan di sisi lain, masyarakat adat memandang bahwa tanah dan hutan itu harus dijaga karena menjadi sumber kehidupan serta warisan leluhur mereka. Ada pula keinginan aktor, yaitu pemerintah dan perusahaan, menginginkan proyek itu dapat berjalan sesuai dengan rencana, sementara masyarakat adat menginginkan hak atas tanah mereka dihormati dan lingkungan tersebut tetap terjaga. Ada pula upaya aktor dalam mewujudkan keinginannya, yaitu pemerintah melakukan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Lalu perusahaan juga melakukan pembukaan dan pengelolaan lahan. Sedangkan masyarakat adat melakukan berbagai bentuk penolakan, advokasi, dan penyampaian aspirasi untuk mempertahankan hak-hak mereka. Lalu selanjutnya ada proses penyelesaian konfliknya, yaitu berbagai upaya menyelesaikan dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah melalui dialog, penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat, pendampingan oleh organisasi masyarakat sipil, serta jalur hukum dan advokasi. Namun proses penyelesaian berlangsung cukup panjang karena adanya perbedaan kepentingan yang kuat antara kedua belah pihak. Keberhasilan dan kegagalan upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
Upaya-upaya tersebut berhasil meningkatkan perhatian publik terhadap isu masyarakat adat dan lingkungan di Papua. Namun penyelesaian konflik secara menyeluruh masih menghadapi tantangan karena belum semua pihak merasa kepentingannya terakomodasi. Jadi kedua belah pihak tersebut masih terus berjalan konfliknya hingga sekarang. Jadi karena yaitu tadi merasa kepentingannya itu memang berbeda dan belum terakomodasi. Terakhir ada analisis kelompok yang sudah didiskusikan dengan kelompok 1, yakni menurut kelompok kami konflik dalam film Pesta Babi ini merupakan contoh konflik sumber daya alam yang melibatkan ketimpangan kekuasaan antara negara, perusahaan, dan masyarakat adat. Konflik ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak masyarakat lokal di Papua Selatan. Kami juga menilai bahwa penyelesaian konflik memerlukan komunikasi yang lebih partisipatif, transparan, dan melibatkan masyarakat adat sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat maupun kelestarian lingkungan di Papua Selatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.